Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Jenderal Manajer Wilayah 1. Yang saya hormati Bapak Jenderal Manajer Wilayah 2. Yang saya hormati para seluruh koordinator dari berbagai wilayah dan kasir pusat, dan seluruh karyawan-karyawati Karya Sampurna Group beserta keluarga yang saya sayang. Alhamdulillah, satu fase tanggung jawab kita sudah kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Bahkan benar-benar sudah melampaui batas. 10 jari 11 dengan kepala. Saya sampaikan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Demikian pun dengan seluruh karyawati sekalian yang saya banggakan. Di mana seperti informasi yang sering saya sampaikan berkenaan COVID-19 ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang gagal melaksanakan kewajibannya membayar gaji dan THR. Bahkan ada di antaranya itu sudah terjadi dari Maret dan April yang lalu. Bukan hanya di grup kita, tetapi perusahaan-perusahaan yang lebih munafik di luar sana juga mengalami hal yang sama, saudara-saudara sekalian. Syukur alhamdulillah kita tidak termasuk. Bahkan dengan bangganya kita telah mengumpulkan amunisi untuk kita gunakan sebagai modal besar kita ke depan nanti. Seperti di antaranya satu, dengan terkumpulnya amunisi yang sudah kita kumpulkan, secara tidak langsung kita telah menanamkan kepercayaan kepada perusahaan bahwasanya kita selangkah lebih smart dibandingkan teman-teman kita yang lain. Dengan harapan seandainya suatu saat nanti harapan kita dunia sudah pulih, kita mendapat prioritas pengembangan dari perusahaan. Itu harapan kita kepada perusahaan. Semoga perusahaan mendengarkan harapan kita. 2, kita telah berhasil menjaga solidaritas dan kepercayaan usaha, dan seluruh karyawan-karyawati Karya Sampurna telah menunjukkan kelasnya bahwa kita berbeda dengan pecundang-pecundang yang bermental rendahan. Seperti teman-teman kita yang sudah keluar secara tidak hormat dengan segala permasalahannya. Tetapi semua ini belum berakhir, kawan-kawan. Semoga kita tidak termasuk kelompok yang seperti yang dimaksud. Ini adalah ajakan kepada diri saya sendiri sekaligus teman-teman sekalian, agar kita tetap bermartabat. Ketiga, keuangan atau amunisi yang sudah kita kumpulkan, alhamdulillah melampaui target saya. Sejak tanggal 26 Maret 2020 kita stop produksi, sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 kita telah mengumpulkan sejumlah amunisi dan melebihi target yang saya tentukan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Ini tidak terlepas atas dasar kerja dan semangat saudara-saudara sekalian. 4.
keuangan atau amunisi yang kita kumpulkan adalah kita gunakan untuk membiayai karyawan-karyawati kita, mereka yang tidak bisa mudik atau pulang kampung, atau bahkan setelah tanggal 2 Juni 2020 atau masuk kerja kembali, ternyata dengan suatu hal kita tidak mampu melakukan sesuatu, atau karena karyawan tersebut memang sudah kita liburkan dengan tanpa batas, setidaknya kita masih bisa membiayai mereka, bisa menghidupi mereka walaupun dengan segala keterbatasan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Ini adalah bentuk kepedulian kita, terutama kita sebagai pengelola, memberikan rasa kemanusiaan dengan segala kekurangannya. Mohon maaf pada saudara-saudara sekalian. Dan hal-hal lain yang tidak terduga berkenaan dengan usaha kita yang harus semakin merosot. Sudah kita instruksikan agar ada pencutan, penggabungan, dan ini sudah kita lakukan. Maka saya minta kepada saudara-saudara sekalian, terutama staf pusat, agar biar berani menyampaikan kejujuran ini kepada saudara-saudara kita di bawah, bahwa ada sebagian karyawan kita masih tetap kita liburkan sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Tetapi untuk daerah atau resort atau unit usaha kita yang masih memungkinkan, tanggal 2 Juni 2020 kita tetap bekerja seperti biasa. Bahkan harapan kita, kalau memang kondisi yang benar-benar memang sudah pulih, kita akan tetap normal kembali, dan semua karyawan akan kita panggil sebagaimana biasanya. Hanya catatannya, kita lihat kondisi selanjutnya. Untuk unit yang ada rekapnya, ini juga termasuk yang diistirahatkan sementara guna mengefisienkan biaya-biaya dan menambah pembiayaan-biayaan lainnya, sekaligus menghormati karyawan-karyawan kita di bagian marketing, karena tugas daripada bagian rekapitulasi ini semakin sedikit, maka kita dengan hormat, dengan segala permohonan maaf kita, ini termasuk kita liburkan sementara. Tiga, seperti dalam pembahasan kita pada saat rapat sebelumnya, karyawan-karyawati yang tetap bekerja pasca liburan diberikan kebijakan ala kadarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang akan ditetapkan oleh pusat masing-masing yang membawahi. Ternyata tentunya selama kita bekerja di saat pandemik ini, kita semua, terutama saudara-saudara, telah berjibaku dengan waktu, berjibaku dengan masalah, berjibaku dengan tekanan, berjibaku dengan menekan. Pokoknya saya sudah tidak bisa ngomong apa lagi kecuali ucapan terima kasih, dan hanya Tuhan yang maha segalanya lah yang dapat membalas pengorbanan saudara-saudara sekalian.
dan tentunya pekerjaan yang melelahkan ini. Saya sudah over dalam membina dan mengarahkan saudara-saudara. Ada perintah, ada peringatan-peringatan, ada kata-kata keras, dan ada kata-kata yang tidak mengenakkan, dan lain sebagainya. Tentu di sana-sini terdapat rasa kecewa, rasa yang tidak puas, rasa marah, dan sebagainya. Maka di sini sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua saya lakukan demi masa depan usaha kita, demi masa depan kita semua, demi kekompakan kita bersama. Saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Dan seperti kalian ketahui, saya tidak pernah menyimpan perasaan, karena saya tahu menyimpan perasaan itu akan menyakitkan diri sendiri. Jadi kalau ada masalah, sampaikan dan selesai. Semoga kita semua demikian. Saya dan kita semua selalu menyerukan semangat, menyerukan kejujuran, menyerukan loyalitas, dan lain sebagainya. Seperti sering saya sampaikan, saat ini kita layaknya sedang berkompetisi, sedang bertanding. Hanya yang terbaiklah yang menjadi pemenang. Dan alhamdulillah di fase ini semuanya kita menjadi pemenang. Di beberapa kesempatan saya pernah sampaikan di beberapa video tentang semangat, tentang perbedaan mental, dan ada tulisan saya tentang restart atau install ulang. Jadi ibarat laptop atau handphone kita mengalami keterlambatan atau bahkan mengalami hang, atau lebih parah lagi bisa mati total. Ini ternyata akibat serangan virus, atau karena terlalu banyaknya data, atau karena banyaknya aplikasi, sehingga kapasitas memori suatu laptop atau handphone kita bermasalah. Nah, cara mengatasinya ternyata adalah kita harus melakukan restart atau install ulang. Rupanya dalam proses install ulang banyak risikonya, diantaranya sebagai berikut. 1. Kemungkinan data atau aplikasi akan hilang, terhapus. 2. Memakan waktu yang lama. 3. Memakan biaya kan untuk menginstalnya. Ini diantara risiko, namun masih ada jalan untuk mengatasinya. Hal tersebut yaitu dengan mengatasi hal tersebut, yaitu data atau aplikasi yang kita anggap paling penting, kita backup terlebih dahulu agar bisa kita pakai, kita buka setelah di restart. Baru kita lakukan install ulang dengan memakan waktu beberapa lama. Dan setelah selesai, programnya kembali standar. Di saat inilah seluruhnya kembali seperti biasa. Laptop kita menjadi ringan, lebih enak kita gunakan, dan yang lebih penting lagi, semua data dan aplikasi yang kita butuhkan tetap ada dan terjaga dengan aman. Saya pikir dunia ini hampir mirip-mirip seperti proses install ulang. 1. Banyaknya risiko, banyaknya terdampak positif, hancurnya ekonomi masyarakat.
tumbuhnya kepanikan di sana sini, serta keamanan mulai terganggu, dan masih banyak dampak lainnya. Yang kedua, memakan waktu yang lama dan memakan biaya bagi yang terdampak positif corona. Demikian pun dengan hidup dan usaha kita juga mengalami hal yang sama. Usaha kita sekarang lagi mengalami restart ulang. Unit kita terganggu, bahkan mungkin bisa sampai tumbang. Pengurangan karyawan dengan diliburkannya tanpa batas. Pikiran kita kesana kemari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi kita tetap bersyukur, kewajiban kita tetap terbayarkan sampai dengan ini dan THR-nya. 2. Memakan waktu yang lama. Hanya saja semoga musibah ini segera berakhir. Soalnya kita sudah restart sejak 26 Maret 2020. Mudah-mudahan setelah Lebaran membaik. Akan tetapi seperti video saya sebelumnya, daripada kita bermimpi yang baik-baik, pada kenyataannya belum tentu. Lebih baik kita menyiapkan hal-hal yang ekstrim. Karena hal yang ekstrim lah yang perlu kita siapkan, agar mental kita lebih kuat, lebih siap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Karena mau atau tidak mau, kita semua tidak bisa lari daripada kenyataan. Terus siapa yang mau kita salahkan? Kan? Karena ini adalah murni musibah kita bersama, bahkan dunia. Nah, inilah restart di usaha kita. Mudah-mudahan pasca berakhirnya musibah, semua akan menjadi kejayaan dan kesuksesan karya Sempurnaku dimanapun berada. Karena selama proses restart ini, kita sudah melakukan backup yang matang, insya Allah. Bukan suatu yang sulit untuk bangkit kembali jika situasi sudah benar-benar pulih. Berikut beberapa analisa saya mengenai hal ini. Untuk membangun usaha kembali atau untuk pulih, ada beberapa persyaratan. 1, yaitu membangun usaha. Modal pertamanya adalah pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini saya pikir kita dengan modal kerja yang rata-rata sudah matang, bahkan ada yang sudah bekerja sampai berpuluh-puluh tahun berkecimpung di usaha ini, sudah cukup saya pikir kita untuk bangkit lagi. Ini modal besar kita. Yang kedua, modal usaha, yaitu uang. Ini pun sudah kita siapkan dengan matang. Modal di lapangan sudah kita pindahkan ke kantor sebagai persiapan untuk modal bergerak pasca musibah berakhir. 3. SDM, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ini pun insya Allah semua masih siap berjuang bersama-sama. Yang keempat, pasar atau lapangan. Kita sudah mempunyai pasar. Kita sudah kenal dengan pasar. Kita sudah ada nasabah. Ini seperti yang kita dengungkan selama ini. Terlebih di masa COVID-19 ini, kita selalu berpesan kepada karyawan-karyawan kita, janganlah pernah berkonflik dengan nasabah, janganlah berkonflik dengan masyarakat, janganlah pernah berkonflik dengan aparat. Jadi insya Allah hubungan kita terjaga dengan baik dengan masyarakat. Bukan suatu masalah, semua sudah terbukti. Di saat musibah ini pun ada kampung-kampung yang tidak bisa kita masuki, tetapi dengan pendekatan
kan ternyata karyawan-karyawan kita sebagai garda terdepan bisa membuktikan mereka tetap bisa masuk ke sebagian kampung-kampung, walaupun mungkin ada kampung-kampung tertentu yang tidak bisa kita masuki. Itu pun karena peraturan. Saya ucapkan terima kasih atas semangat dan sportivitas perjuangan saudara-saudara kawan. 5. Yaitu semangat dan loyalitas. Disinilah yang membuat saya semakin yakin. Dengan musibah ini semakin terbukti, ternyata dari semua lapisan kita semua tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Kita bekerja siang dan malam. Kita setiap saat berkumpul bersama membahas masalah kita, meskipun hanya melalui dunia maya, melalui grup WhatsApp. Kita bahas pekerjaan kita. Kadang sudah melewati batas hari, yaitu sampai dengan jam 1 malam. Ini semua adalah bentuk semangat dan loyalitas saudara-saudara sekalian. Dan kita semua. Maka dari itu, tidak ada yang perlu diragukan, masalah semangat dan loyalitas. Yang kita bahas di WhatsApp mulai dari situasi dan kondisi sampai dengan solusi berikut laporan keuangan, angka dan nominal. Dan semua sudah kita respon bersama-sama, meskipun masih banyak yang tidak memuaskan berbagai pihak. Selanjutnya, sungguh sangat luar biasa semangat dan loyalitas saudara-saudara. Dari ini lebih dari cukup, dan saya sangat optimis suatu saat kelak karya Samona akan bangkit lebih tangguh lagi, karena kita sudah ditempa oleh masalah besar yang namanya COVID-19 ini. Supir yang hebat karena mampu melewati rintangan, tanjakan, tikungan, sampai ke jalan yang berlumpur. Pendaki Mount Everest karena mampu melewati tebing-tebingnya. Pelaut yang ulung karena mampu menaklukkan gelombangnya. Demikianlah ulasan ini saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian atas kekurangan dan ketidaknyamanannya. Semoga kita kompak selalu. Saya pribadi dan atas nama perusahaan beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Sabarudin Hayar. Terima kasih teman-teman.